Shalom, salam dan bahagia. Kami CGP Kabupaten Alor Angkatan 8 akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad. Perkenalkan, nama saya Diana Betsebatela, asal SMA Negeri 2 Kabola, berperan sebagai supervisor. Saya, Ningsi Bekata dari UPTD Negeri 1 Langkuru akan berperan sebagai coach. Saya, Immanuel Nixon Ninef dari SMK Negeri Alor Besar akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Ningsi. Selamat pagi juga Ibu Diana. Luar biasa sekali wajah Ibu hari ini berseri, penuh semangat. Oh seperti itu ya Ibu, terima kasih. Keluarga sehat Ibu? Puji Tuhan sehat. Ibu kabarnya bagaimana? Sama Ibu, luar biasa. Tuhan selalu menolong sehingga saya selalu sehat. Amin. Dan keluarga juga. Saya mendengar bahwa Ibu akan coaching bersama Pak Nine. Ya, betul Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin ada beberapa hal yang kita perbincangkan sehingga dalam proses coaching nanti berjalan dengan baik dan mungkin Pak Ninef juga bisa memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, dalam proses coaching itu ada beberapa kompetensi sehingga dalam proses coaching itu berjalan dengan lancar. Jadi Ibu, kita mungkin berbincang-bincang sedikit Ibu sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Ninef. Jadi menurut Ibu itu dalam coaching nanti itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi yang ada? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yang ada adalah mendengar dengan aktif Ibu. Apa hanya mendengar dengan aktif yang Ibu gunakan? Ya. Jadi sebenarnya Ibu ada 3. Itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Tetapi saya ingin fokus di mendengar dengan aktif Ibu. Oke, baik. Kalau Ibu ingin mendengar dengan aktif, berarti Ibu bisa memberikan penjelasan kepada saya. Dalam mendengar dengan aktif itu ada indikator-indikator yang dikembangkan. Indikator apa yang ada dalam mendengar dengan aktif? Ya, jadi Ibu saya itu orangnya suka mendengar dengan baik. Jadi nanti itu saya ingin mendengar lebih banyak apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ninef dengan tidak berbicara banyak-banyak. Jadi mendengarnya banyak, berbicaranya sedikit Ibu. Dan saya juga tidak memberikan asumsi yang berlebihan. Mungkin seperti itu Ibu. Setelah itu Ibu, gambaran dari ketercapaian indikator yang Ibu gunakan ini, Ibu bisa memberikan gambarannya kepada saya mungkin? Gambarannya adalah saya ingin nanti hasilnya itu saya menjadi pendengar yang baik sehingga menghasilkan solusi yang baik dari masalah yang dihadapi Ibu. Dari bincang-bincang yang kita sudah lakukan, saya berharap sebentar proses coaching nanti bersama Pak Ninef berjalan dengan lancar dan Pak Ninef bisa memberikan solusi dari permasalahannya, dan sebentar kita akan kembali untuk melakukan supervisi Ibu. Oh begitu ya, ini baik Ibu. Tuhan memberkati Ibu. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya baik Bapak. Tujuan dari pertemuan kita hari ini mungkin ada yang disampaikan, kalau bisa menyampaikannya. Tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu, saya ingin pertemuan kita hari ini kita mampu untuk menemukan solusi, menemukan solusi bersama dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oke. Masalah yang Bapak hadapi saat ini kalau boleh tahu apa? Iya Ibu, masalah yang saya hadapi di kelas begini Bu, anak-anak saya di kelas sudah lebih kurang 1 minggu terakhir ini minat belajar mereka itu semakin menurun. Minat belajarnya menurun. Iya, minat belajar mereka semakin menurun. belajar. Motivasi belajarnya turun. Iya ya. Dari 20 orang anak, setiap kali saya masuk kelas yang hadir itu
15, sedangkan yang 5 itu tidak pernah masuk. Iya. Makanya saya rasa terganggu sekali dengan keberadaan mereka ini. Oh, dari 5 yang tidak masuk ini betul-betul membuat Bapak merasa terganggu betul-betul Saya ya? terganggu. Oke, baik. Lanjut Bapak, kalau begitu dari permasalahan ini apakah sama dengan mata pelajaran lain atau tidak? Saya melihat bahwa ini saya berusaha untuk melihat ya Bu, Iya. kira-kira saya melihat bahwa di beberapa mata pelajaran itu kelima anak ini selalu aktif. Bahkan mereka sangat aktif mengikuti pelajaran. Misalnya di pelajaran PJOK, kemudian pelajaran agama, itu mereka cukup aktif. Lalu saya melihat kok di pelajaran saya kok mereka ini tidak aktif, bahkan tidak mengikuti sama sekali itu Bu. Oh, berarti di pelajaran PJOK, pelajaran agama itu mereka aktif. Betul. Oke Bapak, kalau kita melihat di pelajaran agama, pelajaran PJOK itu biasanya banyak praktek ya. Iya. Nah, kalau begitu di mata pelajaran Bapak sendiri biasa Bapak adakan praktek atau tidak? Dulu di semester kemarin, semester awal-awal itu memang mereka aktif, di mana saya sering menerapkan pembelajaran yang lebih banyak ke praktek ya. Lebih banyak ke praktek. Jadi benar-benar kinestetiknya itu saya keluarkan di situ ya. Tapi pada pembelajaran kali ini saya lebih banyak mengarahkan mereka di auditori, sehingga saya juga melihat kok ini ya, saya terganggu sekali dengan mereka. Jadi saya merasa bahwa dari yang saya lakukan ini, saya juga menyadari bahwa ada yang tidak betul-betul menemukan pembelajaran itu berpihak pada anak tersebut. Oh ya, seperti itu. Lalu rencana ke depan Bapak itu seperti apa? Iya, dari hasil evaluasi sebelumnya, maka rencana saya ke depan berdasarkan evaluasi diri, berdasarkan pengamatan dengan kelas lain, saya menyadari bahwa ada yang salah di proses pembelajaran saya. Ya, tentunya ada yang salah dari pembelajaran saya, sehingga saya hendak berusaha untuk merubah itu. Oke, jadi Bapak menyadari kalau dalam pembelajaran Bapak itu ada yang salah. Iya. Oh, berarti harus merubah sesuatu yang salah itu. Betul. Kalau begitu, strategi apa yang ingin Bapak terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Tentunya strategi yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya berupaya untuk proses pembelajaran ini betul-betul menyentuh, betul-betul menyenangkan peserta didik yang bersangkutan. Sesuai dengan pengamatan saya dengan kelas lain ini Bu. Gitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana mendekatkan pembelajaran ini pada mereka begitu. Jadi lebih tepatnya ingin membuat sesuatu pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bapak, jadi untuk membangkitkan motivasi belajar mereka kembali begitu ya Bapak. Betul. Oke, kalau begitu rencana secepatnya yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini bagaimana Bapak? Rencana secepatnya dalam 1-2 hari ini saya langsung sudah merubah RPP saya ya. Saya langsung merubah RPP saya sehingga si anak kelima anak ini jangan terbawa sampai dengan semester atau sampai dengan ujian nanti ya, jadi secepatnya ini saya rubah. Jadi secepatnya ya. Oh, berarti semangat sekali Bapak ini. Lalu dukungan apa yang Bapak harapkan dari saya? Iya Bu, terima kasih. Saya pun menyadari bahwa ternyata sebagai guru tentunya banyak sekali kekurangan yang pasti guru itu alami, pasti ya. Itu manusiawi Bu itu. Nah, oleh karena itu harapan dari saya dari Ibu bisa memberikan banyak solusi kepada saya. Kemudian jikalau dalam proses-proses saya itu ada yang tidak berkenan, ada yang tidak sesuai dengan
proses pembelajarannya itu ibu bisa memberikan saran-saran yang sifatnya membangun saya. Kemudian ibu bisa mengkritik saya secara langsung. Karena kritik itu saya sangat harapkan. Kalau orang lain dikritik tersinggung, kalau saya tidak, saya harus dikritik. Gitu. Luar biasa ya Bapak ya. Selanjutnya dalam mengatasi hal ini, siapa yang Bapak harapkan untuk dapat membantu Bapak di sekolah? Harapan saya di sekolah adalah yang terpenting adalah teman guru, terutama guru mata pelajaran PKN yang sama dengan saya, sehingga kami dua ini berupaya untuk berkolaborasi. Apabila kami sudah menemukan pokok permasalahannya, maka kami bisa berupaya untuk mengkolaborasi itu dengan teman-teman guru yang lain. Itu apalagi yang tadi teman guru yang tadi prakteknya itu begitu bagus, diikuti dengan bagus. Nah, itu kita bisa berkolaborasi untuk kita menemukan hal-hal yang positif di situ. Ya, jadi untuk menemukan hal-hal yang positif itu kita harus berkolaborasi begitu ya Bapak ya. Oke, baik. Oke Bapak, saya rasa bincang-bincang kita hari ini sampai di sini dulu. Mungkin kalau dapat Bapak ingin menemui saya lagi untuk berbincang-bincang, saya siap untuk mendengarkan Bapak. Siap, Ibu Guru. Oke, Siap. baik. Terima kasih Bapak Iya. untuk hari ini. Salam buat keluarga. Iya, terima kasih. Iya. Ibu Ningsih. Iya, Ibu Diana. Selamat pagi Ibu. Luar biasa sekali Bu, tadi saya melihat bagaimana Ibu bersama Pak Ninef melakukan percakapan coaching. Luar biasa. Perasaan Ibu seperti apa? Rasanya lega, senang, bahagia karena dapat membantu Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi setelah melakukan coaching tadi, Pak Ninef sudah berbagi cerita bersama Ibu. Yang ingin saya dengar dari Ibu itu apa permasalahan yang terjadi pada proses coaching tadi bersama Pak Ninef. Oke, baik Ibu. Jadi tadi saya melakukan coaching dengan Pak Ima itu. Pak Ima itu ada mengalami satu masalah di mana anak-anaknya itu tidak punya minat belajar yang sudah rendah Ibu. Jadi khusus di kelas yang Pak Ninef asuh itu Ibu, jadi ada 25 siswa. Ada 25 siswa dan 20-nya itu yang aktif, tapi yang 5-nya itu sudah tidak aktif itu Ibu. Jadi sudah tidak suka belajar, sudah maunya sembarang begitu. Dia tidak masuk kelas lagi itu, seperti itu. Oh, jadi seperti itu tadi. Iya. Dan Pak Ninef sudah memberikan solusi tadi. Saya Iya. juga mendengar percakapan yang sudah dilakukan. Setelah itu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu dalam 2 kompetensi yang tadi Ibu sudah berikan kepada saya? Iya, saya menilai diri saya sendiri Ibu. Tadi saya sudah berusaha mendengarkan dengan baik. Ketika Pak Ninef berbicara, saya tidak potong-potong. Saya fokus mendengarkan. Seperti itu Ibu. Berarti Ibu sudah luar biasa sekali ya. Saya tadi menyaksikan sendiri, bahkan mendengar percakapan berdua tadi sangat luar biasa. Ibu juga sudah mengikuti alur tirta dalam proses coaching tadi. Ibu sudah mendengar dengan baik, Ibu tidak memotong pembicaraan, Ibu pun tidak memberikan solusi dalam pembicaraan, tetapi Ibu menggali berbagai fakta yang permasalahan sehingga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan pada akhirnya Pak Ninef memberikan sendiri solusi yang akan ia lakukan untuk merubah pola mengajar di kelas nanti, sehingga anak-anak yang kelima tadi yang tidak aktif itu dengan harapan besar bahwa bisa aktif sebagaimana biasa. Sekarang dari saya Ibu, saya akan memberikan penilaian kepada Ibu dari proses coaching tadi bersama Pak Ninef. Mungkin ada beberapa catatan yang saya berikan kepada Ibu, yaitu yang pertama adalah Ibu harus lebih terus menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing, sehingga Pak Ninef lebih bercerita lebih mendalam, lebih memberikan informasi agar dari situ Ibu bisa tahu bahwa permasalahan yang terjadi. Mungkin itu yang saya sampaikan Ibu, dan saya berharap kepada Ibu
tindak lanjut Ibu seperti apa untuk ke depan dalam kegiatan ini? Baik Ibu, yang pertama saya berterima kasih sekali atas kritik yang Ibu berikan. Saya senang sekali karena kritik itu sangat membangun untuk saya. Saya menyadari kesalahan saya dan saya berharap kedepannya mungkin saya lebih baik dari sekarang. Kalau ada masalah-masalah yang diceritakan, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ya seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, harapan saya semoga Ibu menjadi seorang guru yang tidak hanya guru saja, tetapi seorang coaching yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan permasalahan bersama-sama antara peserta didik maupun rekan sejawat Ibu. Tuhan memberkati Ibu. Kita bertemu di lain Terima waktu. kasih Ibu. Shalom, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Alor akan mempraktekkan coaching secara triad. Perkenalkan, nama saya Ningsi Bekata, berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Lengkuru, berperan sebagai supervisor. Dan teman Saya Immanuel Nixon Ninef dari SMK Negeri Alor Besar akan berperan sebagai coach. dan teman saya Diana Betsebatela, asal sekolah SMA Negeri 2 Kabola, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ima. Selamat pagi Ibu Guru, Ibu Ningsi. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Dari Bapak punya suara, Bapak meraut muka, sepertinya memang betul Bapak sedang dalam keadaan yang baik-baik. Iya. Ya Bapak, sebelumnya saya sudah mendengar kalau hari ini Bapak ada penjadwalan untuk melakukan coaching dengan Ibu Diana. Apakah betul? Iya, saya dengan Ibu Diana sudah bersepakat hari ini kami dua melakukan coaching. Ya. Oh iya. Oke, kalau begitu sebelum Bapak dan Ibu Diana melakukan coaching, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu pertanyaan pertama adalah mengenai rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya, yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama pretest, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti bagian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, memberikan pretest, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bapak. Oke, yang berikut adalah strategi seperti apa yang Bapak persiapkan? Iya, tentunya di dalam melaksanakan kompetensi yang akan saya kembangkan tadi, strategi yang saya gunakan adalah menggunakan mendengarkan secara aktif, ya. Mendengarkan secara aktif, pada mendengarkan secara aktif itu saya akan betul-betul secara fokus, ya. Saya akan betul-betul secara fokus, kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu, misalnya handphone atau ruangan yang pada saat saya melakukan itu sifatnya mengganggu, itu saya betul-betul harus sudah antisipasi. Ya, mungkin itu. Oh ya, kurang lebih Bapak harus fokus ya, seperti itu ya Bapak ya. Oke. Kalau begitu, gambaran ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Iya, gambaran yang yang ingin dikembangkan adalah menemukan solusi dari permasalahan, ya. Menemukan solusi dari permasalahan, maka pada pengembangannya saya betul-betul fokus mendengarkan dengan baik, ya. Saya benar-benar fokus mendengarkan dengan baik. Pada tahap ini saya harus banyak mendengar dan sedikit berbicara, sehingga pada proses ini kami betul-betul menemukan solusi dari masalah tersebut dan kami berupaya untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin itu Ibu. Oke. Harapan dari observasi ini apa ya?
Iya, harapan dari observasi ini adalah tadi bahwa kita berusaha untuk mencari solusi, ya. Kita berusaha untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Mungkin itu harapan dari. Oke, berusaha untuk mencari solusi ya Bapak ya. Dari jawaban Bapak saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Bapak sudah siap, sudah benar-benar siap untuk melakukan coaching bersama dengan Ibu Diana. Saya benar-benar siap dan saya sudah mempersiapkan diri. Oke, bagus sekali. Kalau begitu mungkin Bapak bisa bertemu dengan Ibu Diana dan bisa melanjutkan coachingnya. Siap, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ningsi. Sama-sama Pak Ima. Halo, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Bapak. Lemah sekali Ibu ini hari ini. Apa ada persoalan atau ada hal yang Ibu pikirkan hari ini? Betul sekali Bapak, saya ini lagi mencari-cari Bapak dan akhirnya bertemu. Bapak belum cepat melihat chat saya atau sudah lihat tetapi Bapak tidak balas. Bapak punya chat ini juga terlalu banyak, jadi kebanyakan banyak yang Bapak tidak baca, ya. Banyak Bapak tidak baca, tetapi puji Tuhan, syukur hari ini Ibu sudah datang di Bapak dan mungkin hari ini momen juga itu, momen untuk kita bisa bercerita tentang persoalan yang lagi dihadapi oleh Ibu atau memang ada yang dipikirkan. Bagaimana Ibu? Coba Ibu ceritakan. Baik Bapak, tetapi sebelumnya apakah saya tidak mengganggu Bapak punya kesibukan hari ini? Hari ini saya ada kegiatan keluar, tetapi nanti sebentar siang dulu. Ya, sebentar siang dulu. Kalau pagi ini saya betul-betul ada waktu longgar, ada lowong. Kalau begitu Bapak, izinkan saya bercerita sedikit soal ada sedikit perasaan yang kurang mengenakan, yang mengganjal sapunya hati Bapak, sehingga saya mau berbagi bersama Bapak. Bagaimana? Oke baik Bapak, mungkin saya sudah 5 kali pertemuan dalam pembelajaran tahun ajaran baru ini Bapak. Saya ada sedikit mengalami kendala. Jadi seperti kayak saya merasa nih 5 anak dari 24 anak ini kok kenapa yang 5 ini berbeda begitu Bapak. Jadi kadang saya pusing. Mereka sering bolos di jam pelajaran saya Bapak. Berarti 5 anak ini sering bolos pada Ibu punya jam pelajaran. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Coba Ibu ceritakan. Baik Bapak, yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini Bapak, itu masalah yang saya hadapi ini bisa ada solusinya sehingga ke 5 anak yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa aktif dalam proses pembelajaran seperti teman-teman yang lain Bapak. Coba Ibu ceritakan lagi secara rinci bagaimana keadaan mereka di kelas. Oke baik, saya sedikit bercerita Bapak. Jadi saya ini punya siswa ada 24 untuk mata pelajaran saya. Kebetulan yang 5 ini Bapak, mereka ini sering bolos di sekolah Bapak. Jadi pas mata pelajaran saya itu mereka bolos. Itu yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Iya, berarti dari 24 anak 5 sering bolos. 5 sering bolos berarti yang di dalam kelas itu 19. Ya, 19. Apakah pada mata pelajaran Ibu saja ataukah memang di pelajaran lain juga mereka lagi bolos-bolos seperti itu? Ya Bapak, jadi saya sudah bertanya juga ke beberapa guru mata pelajaran. Itu mereka kasih tahu bahwa mereka semua rajin dalam mata pelajaran guru-guru yang lain. Tetapi hanya di mata pelajaran saya saja yang mereka bolos. Oh iya, berarti untuk pelajaran Ibu yang mereka sering bolos, sementara pelajaran lain itu mereka aktif. Iya.
menurut Ibu apa bedanya mapel lain, ya, mata pelajaran lain dan mata pelajaran Ibu, sehingga pada mata pelajaran lain itu mereka aktif, sementara pada mata pelajaran Ibu mereka yang kelima ini sering bolos. Iya, coba diceritakan. Jadi setelah saya refleksi proses pembelajaran saya selama ini di kelas, saya evaluasi dan saya membandingkannya dengan guru-guru lain, itu ternyata saya salah dalam menggunakan metode, karena metode yang saya gunakan ini adalah metode yang membosankan peserta didik. Jadi yang kelima anak ini mereka sebenarnya minat belajarnya itu kinestetik, tapi saya terlalu memaksa mereka untuk ada di audio visual, sehingga mereka mungkin bosan atau seperti apa Bapak. Saya juga kurang paham. Iya, berarti menurut hasil identifikasi dari Ibu, mereka lebih tertarik ke kinestetik, sementara praktek di lapangan Ibu sering menggunakan audio visual, ya, sesuai dengan pengamatan dari yang kelas lain tadi. Ya. Apakah pada pelajaran Ibu sering digunakan praktek-praktek? Karena di praktek ini kan banyak menggunakan kinestetik tadi. Sejauh ini Bapak, saya baru satu kali menggunakan praktek dalam proses pembelajaran saya. Ibu menggunakan proses audio visual, sementara minat anak-anak adalah kinestetik. Lalu dari jawaban Ibu tadi berkaitan dengan permasalahan anak-anak tadi dan perbandingan dengan guru mata pelajaran lain, rencana Ibu ke depan bagaimana? Kalau berbicara soal rencana nih, macam mimpi saya untuk peserta didik saya. Jadi setelah saya evaluasi, saya melihat pembelajaran dari rekan saya kan kebetulan pelajaran prakarya. Jadi saya bilang, oh ternyata saya harus bawa mereka untuk praktek. Karena kalau hanya teori, menonton, mendengar, tingkat kebosanan mereka tinggi. Apalagi kalau untuk mata pelajaran saya itu ada di jam terakhir Bapak. Jadi untuk ke depan di pertemuan berikut, saya akan menggunakan metode praktek dalam pembelajaran saya. Oke, mantap. Mendengar penjelasan Ibu ini saya juga sangat terkesan. Saya terkesan sekali. Kapan rencana kegiatan itu Ibu bisa laksanakan? Rencana kegiatan saya akan saya laksanakan itu dengan cara itu saya mengubah dulu RPP saya, karena kemarin itu saya masukkan RPP itu prakteknya tidak ada begitu. Aduh. Jadi saya harus ulang lagi merevisi RPP saya. Setelah itu baru saya aksi nyata di lapangan dalam proses pembelajaran, dan saya minta dukungan doa juga dari Bapak gitu, supaya aksi nyata di lapangan sesuai dengan RPP yang saya buat itu berjalan dengan baik. Dan anak-anak yang kelima ini Bapak, saya terlalu berharap untuk mereka juga aktif seperti 19 anak yang lain. Iya. Iya. Bapak juga mendukung, ya, Bapak mendukung itu, dan ke depan yang Ibu harapkan siapa saja yang bisa membantu kegiatan Ibu ke depan? Baik Bapak, untuk yang membantu kegiatan saya atau perubahan ini, yaitu yang pertama adalah diri saya sendiri. Iya, iya, betul. Yang kedua itu saya mengajak teman-teman saya dalam satu rumpun untuk berdiskusi. Dan yang terakhir itu tidak lepas dari kelima peserta didik dan semua anak dalam kelas. Oh iya, betul. Berarti kelima anak, kemudian kolaborasi dengan teman. Mendengar jawaban Ibu, Bapak sangat bahagia, Bapak sangat senang. Lalu apa yang bisa Bapak bantu dengan Ibu? Oke, baik Bapak, mungkin saya butuh bantuan Bapak terus menerus seperti ini. Jadi ketika saya sudah minggu depan saya sudah merubah RPP saya dan saya sudah action di kelas, saya meminta Bapak untuk nanti kalau ada masalah atau kendala lagi tuh saya
istilahnya curhat lagi ke Bapak. Siap, siap. Bapak punya ruangan selalu terbuka. Nanti Bapak juga doa. Bapak juga doa sehingga kamu bisa lebih baik ke depan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran di kelas. Apa masih ada yang masih disampaikan ataukah sudah pertemuan kita hari ini? Yang ingin saya sampaikan Bapak, mungkin tidak ada, tetapi saya berterima kasih karena tadi tuh ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak, tetapi setelah saya berbagi, bercerita, saya sudah merasa plong Bapak. Saya mengucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat siang Pak Ima. Selamat siang Ibu Ningsi. Bagaimana setelah melakukan coaching dengan Ibu Diana? Saya sangat senang, saya bangga, saya terharu juga dengan semangat, motivasi, kegigihan, kerja keras dari Ibu Diana. Memang saya bangga sekali. Berarti kita harus memberikan aplaus khusus untuk Ibu Diana ya, Iya. karena Ibu Diana luar biasa dari Iya. apa yang Bapak sudah cerita. Nah, tapi saya ingin tanya beberapa hal. Bapak masih punya kesempatan untuk menjawab. Bisa. Nah, yang pertama itu dari coaching yang telah Bapak dan Ibu Diana lakukan, apa yang didapat tadi? Saya dengan Ibu Diana bercerita cukup panjang, cukup alot. Kami berusaha untuk menemukan solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi Ibu Diana di kelas. Jadi tadi dari pembicaraan itu sudah menemukan solusi. Saya cerita sebentar dulu ya. Oh iya, baik Bapak. Yang dialami Ibu Diana di kelas adalah dia sering mengalami permasalahan. Kelima peserta didiknya sering bolos pada saat pelajaran dia. Iya. Jadi dari 24 siswa ini ke 19 ke 20 orang ke 19 orang ini aktif di kelas. Oke, ya. Hanya yang 5 orang itu betul-betul tidak aktif di kelas. Ya, maka dia berusaha untuk mencari solusi, datang di saya. Nah, ternyata kami berdiskusi panjang. Dia menceritakan ternyata pada pelajaran lain itu peserta didiknya lengkap. Gitu. Hanya pada permasalahan dia itu kok sering tidak lengkap. Lalu saya menggali apa yang dia pikirkan, saya berusaha untuk menggali dari dia. Ternyata dia menemukan bahwa pada pelajaran lain ya itu menggunakan praktik. Praktik. Jadi tadi dia jelaskan menggunakan kinestetik. Tetapi pada pelajaran dia sering menggunakan audiovisual. Sehingga kedua hal ini sangat tidak nyambung ketika dia membawa masuk di dalam proses pembelajaran dia. Gitu. Oke, seperti itu ya. Setelah itu bagaimana Bapak menilai diri sendiri? Yang pertama, ketika kami dua berbicara tadi, tentunya saya memposisikan diri saya sebagai pendengar yang baik. Artinya saya banyak mendengar, tetapi diimbangi dengan sedikit berbicara. Jadi tadi itu Ibu Diana yang berbicara cukup panjang. Dan saya hargai, benar-benar hargai pembicaraan dia tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah saya hadir secara penuh, ya. Saya hadir secara penuh, saya berusaha untuk menikmati apa yang dia sampaikan dan betul-betul saya menggali potensi dia sehingga dia menemukan sendiri potensi yang ada di dalam dia punya diri dan dia kembangkan di kelas. Mungkin itu. Oke, seperti itu ya. Berarti tadi Bapak telah membantu Ibu Diana untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Diana. Iya. Dari hasil coaching yang tadi telah Bapak dan Ibu Diana lakukan itu, saya ingin memberikan sedikit refleksi. Apakah boleh Bapak? Siap, dengan senang hati. Siap. Oke. Dari cerita yang telah Bapak sampaikan ketika saya mendengar ini, saya melihat bahwa Bapak sudah
dari proses coaching itu Bapak sudah menjalankan alur kita dengan benar. Bapak sudah memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Bapak sudah bisa fokus mendengar dengan baik masalah yang diceritakan oleh Ibu Diana. Dan itu ketika saya mendengar itu saya apresiasi sekali Bapak, karena jarang-jarang kita menemukan ada pemimpin yang mau mendengar masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Dan kalau sampai saat ini ketika saya mendengar cerita Bapak sudah fokus, Bapak sudah memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh bawahan, berarti Bapak luar biasa sekali. Bapak adalah sosok pemimpin yang tidak membedakan antara atasan dan bawahan, tapi Bapak lebih merangkul untuk bagaimana sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan itu luar biasa sekali Bapak. Dari apa yang saya sampaikan barusan ini, bagaimana menurut pendapat Bapak? Jangan sampai ada yang tidak diterima dengan baik di hati atau bagaimana, mungkin Bapak bisa. Iya, terima kasih. Saya orangnya senang mendengar hal-hal seperti itu, apalagi mengkritik. Itu saya senang. Jadi terima kasih yang sudah disampaikan Ibu itu hanya saran dan apa untuk membangun saya. Ya. Dan terima kasih Ibu, saya menerima itu semua. Berikut Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya lagi agar lebih baik? Tentunya kita tidak terlepas dari kompetensi-kompetensi yang ada ya. Jadi ada hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot. Itu mungkin. Seperti itu ya. Iya, itu. Rencana tindak lanjut seperti apa yang ingin Bapak kerjakan nanti atau lakukan nanti? Saya tentunya akan lebih fokus pada mendengarkan dengan baik. Ya, mendengarkan dengan baik, dan tentunya kita mendengarkan dengan baik itu juga tentunya kita harus memposisikan diri posisi yang betul-betul senyaman-nyaman mungkin. Makanya posisi nyaman itu adalah pilihan kita. Maka salah satu alternatifnya adalah kita menonaktifkan HP, kan begitu. Kemudian kita mencari ruangan yang betul-betul terhindar dari kebisingan, ya. Sehingga proses itu dia bisa berjalan dengan baik. Itu saja Ibu Guru. Oke, baik Bapak, saya rasa hari ini cukup sekian. Bagaimana perasaannya? Saya senang, bahagia, tambah terharu juga. Oke, seperti itu. Saya Oke, senang baik. bahagia. Terima kasih. Saya harap ke depannya kita dapat bertemu lagi. Saya penasaran dengan tindak lanjut yang tadi Bapak katakan. Ke depannya nanti seperti apa yang akan terjadi. Itu saya penasaran dan saya ingin ada di cerita-cerita selanjutnya untuk mendengar hasil itu baik. Terima Oke, baik kasih. Bapak, terima kasih. Oke, Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Guru. Ya, baik. Shalom. Salam dan bahagia. Kami CGP Kabupaten Alor Angkatan 8 akan mempraktekkan percakapan coaching secara triad. Perkenalkan, nama saya Immanuel Nixon Ninef dari SMK Negeri Alor Besar, akan berperan sebagai supervisor, dan teman saya Diana Betsebatela, asal sekolah SMA Negeri 2 Kabola, berperan sebagai coach. Saya, Ningsi Bekata, berasal dari UPTD Negeri 1 Langkuru, akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Bapak. Wah, hari ini Bapak lihat kamu tambah semangat, ya cantik, cemerlang begitulah. Sehat? Sehat Bapak, luar biasa sehat, puji Tuhan. Oke, keluarga, suami, anak. Semua sehat Bapak. Oke, hari ini kita akan melakukan prasupervisi dari kegiatan kita berkaitan dengan rubrik penilaian ya. Bagaimana
mendiskusikan rubrik penilaian kaitan dengan apa namanya percakapan coaching. Oke, baik Bapak. Jadi untuk rubrik penilaian yang saya ketahui itu ada 3 Bapak, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, mendengar dengan baik dan atau aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan satu lagi apa tadi? Ya, mendengar dengan aktif. Mendengar dengan aktif. Oke. Dari ketiga rubrik itu, kompetensi apa yang hendak Ibu kembangkan? Oke, baik Bapak. Untuk ketiga rubrik tadi yang sudah saya sebutkan itu mungkin saya mengambil 2 saja untuk saya kembangkan Bapak. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang berikut itu adalah mendengar dengan baik atau aktif Bapak. Oh iya. Kemudian bagian dari kompetensi yang ingin saya amati itu apa? Kalau di kehadiran penuh itu Bapak, mungkin saya bersikap lebih terbuka. Saya juga mungkin sabar. Jadi saat posisi saya lagi berbicara, mungkin saya tidak memotong-motong pembicaraan. Terus yang berikut itu mungkin saya menggali terus karena saya ingin tahu masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Kalau di mendengar dengan aktif itu mungkin saya lebih banyak mendengar daripada saya memberikan asumsi dari permasalahan yang pernah saya alami. Oke, menarik ya, menarik sekali. Saya mendengar penjelasan Ibu, saya sangat senang, saya bangga dari apa yang Ibu sudah jelaskan. Bagaimana strategi yang Ibu persiapkan untuk proses ini dia bisa berjalan dengan baik? Oke, baik. Jadi strategi yang ingin saya siapkan yaitu yang pertama adalah mungkin saya ini tipikal orang yang kalau mendengar suara di lingkungan saya kurang mendukung, misalnya ada keributan, saya kurang konsentrasi. Jadi mungkin saya akan mengajak yang ingin saya bercerita bersama atau berbagi bersama itu mungkin di tempat yang lebih tenang. Yang berikut itu mungkin saya menonaktifkan ponsel saya, seperti itu Bapak. Oh iya, berarti saya juga sama. Saya juga kalau sementara saya melakukan sesuatu, apalagi melakukan coaching, saya tidak mau suasana itu ribut. Berarti saya dengan Ibu ini sepaham. Iya, luar biasa Ibu. Indikator ketercapaian yang dari tujuan yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Jadi untuk indikatornya itu adalah supaya si coach saya ini bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Terus si coach saya ini yang bisa menemukan solusinya sendiri dan bisa eksekusi di lapangan atau di dalam kelas nanti. Mungkin seperti itu Bapak, sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Luar biasa Ibu ya. Saya sangat senang, saya bangga. Harapan saya ke depan Ibu bisa menjadi ibu guru yang luar biasa, ibu guru yang hebat, ibu guru yang tangguh dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Ini saja hari ini atau masih ada tambahan yang ingin disampaikan? Pas Bapak, mungkin setelah ini mungkin saya bertemu dengan Ibu Ningsi untuk melakukan percakapan kita. Oke. Baik Ibu Guru, terima kasih. Iya. Sama-sama Bapak. Iya. Selamat siang Ibu Ningsi. Selamat siang juga Ibu Diana. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Ibu. Kalau Ibu? Sama Ibu, puji Tuhan, baik. Keluarga sehat Ibu? Puji Tuhan, sehat juga Ibu. Oke Ibu, dari kemarin ini saya ada mengecek WhatsApp, ternyata Ibu WA ke saya. Iya betul Ibu. Dan hari ini kita sudah bertemu Ibu. Iya. Jadi tujuan hari ini kita bertemu itu untuk apa Ibu? Jadi Ibu, saya ini ingin menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi beberapa hari belakangan ini Ibu. Jadi Ibu punya masalah. Iya. Bersama peserta didik atau bagaimana Ibu? Iya, bersama peserta didik Ibu.
Oke, mungkin Ibu bisa menceritakan masalah yang Ibu alami itu. Ya, Ibu. Jadi begini Ibu, di kelas saya ini kebetulan mengajar kelas 9, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Siswanya itu ada 19 orang, tetapi entah kenapa dalam 3 kali pertemuan belakangan ini 10 siswanya yang sudah itu aktif sekali ikut pelajaran hadir, tetapi 9 siswanya tidak Ibu. Mereka sudah mulai alpa, bolos, pokoknya bikin macam-macam Ibu. Jadi tidak hadir Ibu, seperti itu. Oh, jadi permasalahannya Ibu ini adalah ke-9 anak ini yang tidak hadir, yang tidak aktif di kelas ini. Iya. Terus minta maaf lagi Ibu, saya mau bertanya, apakah hanya di mata pelajaran Ibu saja yang ke-9 anak ini tidak aktif atau di beberapa mata pelajaran? Jadi begini Ibu, sebelumnya saya juga sempat menanyakan di teman-teman rekan kerja yang lain terkait masalah yang saya hadapi ini. Kalau di pelajaran-pelajaran lain itu tidak, hanya di bahasa Inggris saja yang seperti itu Ibu. Oh, jadi ternyata hanya di bahasa Inggris saja yang seperti itu. Terus tindakan Ibu selanjutnya apa untuk permasalahan ini? Ya, tindakan saya ingin agar kedepannya ini mereka itu lebih aktif kembali seperti semula Ibu, mengikuti pembelajaran saya, proses pembelajaran, mengikuti pelajaran bahasa Inggris ini lebih aktif lagi, tidak bolos, tidak alpa, seperti itu Ibu. Terus tindakan yang akan dilakukan untuk mereka tidak bolos dan alfa itu seperti apa Ibu? Oh, tindakannya kalau khusus di pelajaran bahasa Inggris ya Ibu, mungkin saya menyadari, jadi sebelumnya saya ingin cerita sedikit ya Ibu. Jadi waktu mereka masih di kelas 7 dan kelas 8 itu, pembelajaran yang saya kasih itu berbeda dengan sekarang mereka ada di kelas 9. Jadi waktu mereka ada di kelas 7 dan kelas 8 itu, mereka itu aktif, antusias sekali mau mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Tapi sekarang di kelas 9 ini mereka sudah tidak aktif, dan ketika saya evaluasi kembali, mungkin pola pembelajaran, metode, model pembelajaran yang saya gunakan itu yang mereka sudah tidak suka lagi. Jadi saya ingin untuk menggunakan metode, pola pembelajaran, model pembelajaran seperti yang waktu mereka dapat di kelas 7 dan kelas 8. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi dari hasil pembicaraan Ibu sudah memberitahu bahwa Ibu akan menggunakan metode pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8 sehingga mereka aktif lagi. Iya. Jadi untuk rencana ini Ibu mau melakukannya kapan begitu, mengganti metode pembelajaran? Oke, kalau untuk melakukannya saya ingin secepatnya agar permasalahan ini secepatnya berakhir, clear sudah Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Kan dalam menyelesaikan permasalahan Ibu hadapi ini mungkin Ibu membutuhkan orang-orang untuk membantu Ibu. Jadi mungkin di sini siapa saja yang Ibu libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ke-9 anak ini? Ya, yang akan saya libatkan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, yang pertama diri saya sendiri juga. Saya ingin agar diri saya ini kuat dulu, siap menghadapi. Yang kedua, teman-teman rekan kerja saya Ibu, saya akan membantu memberitahu kepada mereka untuk mereka membantu saya ini. Baik, luar biasa sekali Ibu. Terus setelah kita berbincang-bincang, kita sesi curhat ini Ibu, mungkin ada yang Ibu harapkan dari saya untuk membantu Ibu dalam proses pembelajaran di kelas untuk ke-9 anak ini? Saya harap mungkin setelah nanti saya kembali, kalau saya menemukan masalah, saya harap ketika saya datang kembali Ibu mau memberikan solusi, kritik, saran, seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya yakin bahwa Ibu mampu bisa untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk kehadirannya. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Ibu. Jadi sekarang saya serasa lega sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih juga Ibu. Halo Ibu Diana, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia Bapak? Bahagia, iya. Tadi Bapak melihat Ibu sementara melakukan coaching bersama Ibu Ningsi.
apa yang sudah dilakukan ibu saat coaching tadi? Yang sudah kami lakukan dalam coaching tadi itu adalah saya bersama Ibu Ningsi, kita berbincang-bincang, istilahnya curhat begitu Bapak. Ada permasalahan yang dialami oleh Ibu Ningsi karena anak kelas 9 di mata pelajarannya itu ada 9 siswa yang tidak aktif sama sekali, dan akhirnya Ibu Ningsi sudah menemukan metode dalam pembelajaran sehingga anak itu kembali untuk aktif lagi. Iya, berarti permasalahannya ada pada apa efektivitas peserta didik dalam mengikuti pelajarannya. Bagaimana menilai diri sendiri dalam kompetensi yang baru saja dilakukan? Oke, baik Bapak, untuk menilai diri sendiri itu saya merasa bahwa saya sudah dalam proses coaching tadi itu saya sudah menjadi pendengar yang baik saat Ibu Ningsi bercerita. Terus saya juga sudah kehadiran penuh di situ, bersikap terbuka kepada Ibu Ningsi. Saya merasa bahwa kedua kompetensi yang tadi saya kembangkan itu saya sudah ada plusnya di situ, Bapak. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali dalam coaching ibu hari ini dengan teman guru tadi. Tentunya yang disampaikan ibu dua tadi, mendengar secara penuh, dan apa tadi satu? Ya, Bapak. Yang tadi ibu melakukan itu mendengarkan secara penuh, dan satu lagi apa tadi? Mendengar dengan baik, Bapak, dan kehadiran penuh. Kehadiran penuh, iya betul. Apa boleh Bapak tahu lagi apa yang membuat ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian, Bapak, karena di situ saat kami berkomunikasi, kami melakukan percakapan itu, saya mendengar dengan baik, saya tidak memotong pembicaraannya, saya juga tidak melihat ke tempat lain, tetapi saya berbicara, dan akhirnya Ibu Ningsi memberikan solusi, dan solusi itu digunakan dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa ibu ya, luar biasa. Ya, boleh tidak ibu? Saya menyampaikan hasil pengamatan tadi. Dengan senang hati Bapak, saya siap mendengar. Oke, ya baik. Jadi sesuai dengan yang saya amati tadi, pertama ibu sudah memposisikan diri serileks mungkin, ya serileks mungkin, sehingga segala macam beban yang mungkin terbawa, segala macam hal yang selama ini terkesan mengganggu, berupaya ibu berupaya untuk rileks dan mengeluarkan itu semua. Kemudian yang kedua, yang saya amati, ibu berupaya untuk menjadi sosok seorang ibu dan berupaya untuk mencari solusi, ya, mencari solusi bersama, sehingga terkesan bahwa Ibu Ningsi itu dia bukan sementara mengadu, tetapi proses yang tadi itu saya melihat kedua orang ini sementara berupaya untuk mencari manfaat dari sebuah persoalan, menemukan sebuah persoalan. Ya, luar biasa ibu, luar biasa. Dan tentunya sebagai manusia pasti manusia memiliki kriteria penilaian masing-masing. Ya. Saya sebagai supervisor yang dipercayakan, ya saya sebagai kepala sekolah lah. Dan ketika itu saya memberikan penilaian yang objektif dari 1 sampai 100, maka ibu punya nilai itu ada di 98. Ya, 98. 99 itu saya punya dan 100 itu Tuhan punya. Begitu. Jadi 98 itu yang ibu punya, dan ke depan ibu terus melakukan itu, mempertahankan itu, bila perlu meningkatkan ke atas. Ya. Bagaimana rencana tindak lanjut ibu ke depan?
untuk Bapak, terima kasih untuk pertanyaan ini, bahwa ini memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga ingin menjadi seorang coach yang profesional, yang bisa membantu rekan sejawat saya maupun peserta didik saya dalam menyelesaikan persoalan, dan mereka sendiri yang menemukan solusinya. Jadi saya juga mungkin nanti akan terus bertanya kepada Bapak sebagai kepala sekolah, ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan, ada hal-hal yang perlu saya kurangi, bila perlu hilangkan. Luar biasa, luar biasa. Ya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Ibu, saya tambah bersemangat lagi. Ya, saya tambah bersemangat dan saya juga ingin masuk ke kelas begitu, mendengar cerita-cerita seperti ini. Iya. Ya sampai di sini dulu Ibu. Ya, sampai di sini dulu apa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, baik Ibu sampaikan itu bermanfaat buat saya, dan apa yang saya sampaikan kepada Ibu itu bermanfaat untuk Ibu, bukan hari ini tetapi untuk hari-hari depan. Itu saja Ibu, terima kasih hari ini. Sama-sama Bapak untuk Iya, waktunya. siap. Terima kasih.